segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati
Shalom. Semua jemaat yang dikasihi Tuhan, baik ada di gereja maupun yang di rumah, apa kabarnya? Haleluya. Bulan ini kita masuk bulan Februari. Kita akan belajar tema tentang pemulihan atau recovery. Kita perlu dipulihkan dalam kesehatan kita, dalam ekonomi kita, dalam masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Mari menyimak para pengkhotbah yang akan menjelaskannya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu percaya bahwa pemulihan itu datangnya dari Tuhan, amin. Mari kita memuji, meninggikan, mengagungkan namanya. Sebab dia adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pemulihan bagi setiap hidup saya dan juga dengan saudara. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau kami boleh ada, kami boleh hadir dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan menyerahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga Engkau yang penuhi setiap kami ya Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi
Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Kami percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya, Tuhan. Oh haleluya, Kau turun tangan memberkati. Kami percaya, aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan kami percaya, Tuhan. Aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, Tuhan, memulihkan setiap kami. Oh haleluya, haleluya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Dengan sungguh saudara katakan, aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun pasti memulihkan setiap kami. Haleluya, kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu dahsyat. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Haleluya, kami percaya, Tuhan. Kami percaya, kuasa-Mu dahsyat. Kuasa-Mu dahsyat, Tuhan. Kami percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu tak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang maha kuasa, yang maha mulia. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya, Kau turun tangan memulihkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami percaya.
hati Bapak Ibu Saudara. Agar Yesus boleh masuk, rohnya boleh masuk ke dalam setiap hati Bapak Ibu. Menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Haleluya. Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut. Dia akan masuk ke dalam diri Bapak Ibu jika Bapak Ibu mengizinkan. Maka dari itu, bukalah hati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama katakan, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Sama-sama kita pujikan pujian ini lebih tinggi, katakan kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya hanya di dalam nama-Mu Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan baru yang siap diberikan bagi setiap kami, yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Mari kita bersuka cita, bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya. Sebab Dia adalah Allah yang mencukupkan, memberkati, memberikan kekuatan. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan,
Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jikalau tidak ada, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman bisa ditayangkan. Salam. Bulan Februari ini bulan yang penuh cinta kasih. Oleh sebab itu, di bulan Februari ini kami mengadakan spesial Valentine Day yang diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari. Sesi pertama dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Evi Laksmi Wijaya dengan tema My Family Valentine. Oleh sebab itu, mari ajak keluargamu untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Valentine Day, ibadah spesial. Sesi 2, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Samuel Sulaiman dari Surabaya dengan tema Couple Valentine. Mari ajak suami istri, ayo duduk di sebelah pasanganmu. Tentunya ada hadiah berupa voucher untuk keluarga dan pasangan yang beruntung. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Jadi minggu besok tanggal 18 Februari ibadah pertama itu khusus untuk keluarga dan ibadah minggu yang kedua untuk couple. Mari kita persiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau. Kau berkati setiap persembahan kami ini. Kiranya berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Biarkan kami memberikan dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh berkat
Terima kasih karena Tuhan ada di tengah-tengah kami, memelihara dan memberkati kami. Kalau kami bisa tegak seperti sekarang, itu karena Tuhan yang menopang. Kalau kami bisa ada seperti hari ini, karena Tuhan yang memberkati. Kami percaya pada waktu-waktu yang akan datang, sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu menolong. Engkau Allah yang setia, selalu dapat diandalkan dalam kehidupan kami. Berkati kami malam ini dengan kebenaran firman-Mu. Jamah kami satu persatu. Biarlah kebenaran firman Tuhan bukan hanya menambah wawasan dan pengetahuan, tapi bisa mengubahkan keadaan kami, mengubahkan hidup kami, membawa kami lebih dekat, lebih disempurnakan, dan lebih mengasihi Tuhan. Urapan Tuhan atas kami semuanya, urapan Tuhan atas hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat malam. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Evi yang telah memberikan undangan setelah sekian lama kita masuk ke dalam COVID ya. Dan ini yang pertama kali saya ada di tengah-tengah saudara. Dan sungguh sebuah pergumulan yang luar biasa, karena pada saat COVID itu saya juga mendapatkan tekanan dari sekolah di mana saya studi, harus menyelesaikan, sebab kalau seandainya tidak maka saya akan disalib sama adik-adik kelas katanya guru-guru saya. Dan puji Tuhan, tahun 2021 Tuhan tolong sehingga saya bisa menyelesaikan studi lanjut, sehingga bisa menyelesaikan studi itu pada bulan Desember tahun 2021. Nah, mungkin bisa ditayangkan. Nah, ini saya selesainya dari Universitas Erlangga, dan saya bisa selesai program S3. Dan ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebab sudah tua, masih mau sekolah lagi, dan sekolahnya ini sekolah negeri loh. Jadi penuh tantangan, penuh tekanan, penuh stres, dan selalu ditekan-tekan sama dosennya. Sebab kalau kamu nggak selesai, nanti adik-adik kelasnya yang akan nyusul selesai lebih dulu. Dan saya bersyukur karena dari 5 kali ujian, itu Tuhan selalu tolong dan Tuhan selalu bela, dan akhirnya Tuhan pelihara, sehingga saya bisa menyelesaikan program pasca sarjana itu dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih atas doa saudara semuanya. Saudara-saudara, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang iman dan ketaatan 10 orang kusta. Saya tidak tahu berapa kali saudara mendengarkan firman Tuhan tentang 10 orang kusta. Tapi Tuhan berikan sebuah pokok firman Tuhan ini dalam hati saya untuk dibagikan di tengah-tengah saudara. Mari kita sama-sama membacanya dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah
selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada perkara serius yang akan kita pelajari malam ini. Entah berapa kali saudara sudah membaca, mendengarkan berulang-ulang tentang 10 orang kusta yang disembuhkan. 10 orang kusta ini minta belas kasihan Tuhan, berdiri agak jauh karena orang kusta tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Mereka berteriak kepada Yesus supaya suaranya didengar. Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu Tuhan Yesus bilang, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka ada di tengah jalan, sementara mereka menuju kepada imam-imam, salah seorang melihat tubuhnya telah menjadi sembuh, telah menjadi tahir. Lalu kembali kepada Tuhan Yesus. Dan dalam perjalanan kembali kepada Tuhan Yesus itu, ia memuliakan Allah. Dan ketika bertemu dengan Yesus, dia tersungkur. Kepalanya di bawah. Dan mengucapkan terima kasih. Yang menjadi persoalan serius adalah, mengapa Yesus bertanya, di manakah yang 9 orang yang sudah disembuhkan itu? Bagi saya ini pertanyaan yang penting. Kenapa penting? Sebab Yesus bertanya, mana yang 9? Bukankah semuanya sudah sembuh? Kenapa kok cuma 1 saja yang kembali? Saudara-saudara, saya heran dengan pertanyaan Tuhan Yesus. Tahukah saudara, khususnya saudara-saudara yang mengajar jadi guru sekolah minggu, entah saudara telah menjadi Kristen berapa lama? Kenapa kok Tuhan Yesus itu tanya, mana yang 9? Kok cuma 1 yang kembali? Kenapa saya bertanya, mengapa Yesus bertanya? Sebab adalah aneh. Bukankah Yesus tadi yang nyuruh, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Jadi mereka itu sebenarnya sedang kemana? Halo? Kepada imam. Lah buat apa ditanya mana yang 9? Kan mereka itu sudah atau sedang melakukan perintah Tuhan. Betul nggak? Nah kenapa Yesus bertanya, mana yang 9? Bukankah 10 orang tadi semuanya disuruh kepada imam? Cuma 1 orang ini yang nggak ke imam kembali kepada Yesus. Dan Yesus bertanya, mana yang 9? Apa Yesus lupa bahwa dia tadi nyuruh 10 orang tadi itu semuanya kepada imam? Saudara-saudara, pelajaran apa yang mau disampaikan melalui pertanyaan Tuhan Yesus tadi? Mana yang 9? Menurut saudara, siapa yang taat? Yang pergi kepada imam atas perintah, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, atau yang kembali kepada Tuhan Yesus? Hah? Saudara kaget kan? Betul nggak? Mana yang sebetulnya mentaati firman Tuhan? Hah? Kalau yang 9 yang mentaati firman Tuhan, kenapa Tuhan Yesus itu memuji? Kok cuma 1 yang kembali gitu? Betul nggak nih? Kalau yang 9 yang mentaati firman Tuhan, sudah benar nih. Tapi kenapa kok seolah-olah Tuhan memuji yang 1, yang 9 itu nggak pas gitu? Betul nggak? Iya. Kalau yang 9 benar, kenapa kok yang 1 dipuji? Yang 9
tidak dipuji. Yang pertama, saudara-saudara, yang mana yang taat, yang 9 atau yang 1? Maka yang pertama yang perlu saudara tahu adalah Tuhan mau ketaatan yang ekstra. Ketaatan yang ekstra itu adalah ketaatan yang melampaui hurufiah. 10 orang datang kepada Tuhan Yesus, 10 orang diperintahkan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Tujuannya apa? Sebab hanya seorang imam yang bisa menentukan, memberikan klarifikasi, orang itu sudah sembuh atau masih sakit. Sebab kalau orang itu tidak mendapatkan klarifikasi dari seorang imam, maka orang yang kusta tidak boleh bercampur gaul dengan orang-orang yang sehat. Mereka bisa dirajam batu kalau masuk kota, badannya masih sakit. Harus ada clearance bahwa kamu sudah sembuh. Maka dia bisa bergaul dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi clearance dari seorang imam itu penting. Makanya Yesus bilang, pergilah, tunjukkanlah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Nah sekarang, pada waktu menuju perjalanan, salah seorang dari 10 itu, yaitu orang Samaria, bukan orang Yahudi. Lihat, badannya kok sudah sembuh. Ini yang menyembuhkan bukan imam. Imam itu cuma bisa menyatakan aku sembuh atau enggak. Tapi yang menyembuhkan aku adalah Yesus tadi. Yang olehnya ia menaruh belas kasihan kepadaku. Maka ketimbang dia pergi ke sana kepada seorang imam, dia kembali kepada Yesus. Sebab dia menyadari bahwa yang menyembuhkan itu bukan imam, tapi Yesus. Maka yang pertama-tama aku harus kerjakan adalah menemui Yesus dan berterima kasih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi yang diperlukan itu ketaatan ekstra. Karena kita mengetahui, melampaui dari hitam putih yang kita tahu. Kita paham bahwa hitam putih itu memang perintah. Tapi di luar itu ada kehendak Tuhan yang kalau kita mengerti, nggak perlu ditulis, tapi kita harus lakukan. Waktu Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera, Nuh melakukannya taat, Nuh melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Berapa hasta panjangnya, berapa hasta tingginya, berapa hasta lebarnya. Tapi anehnya, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Nuh itu adalah seorang pembuat bahtera. Tapi sebaliknya Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Nuh itu disebutkan sebagai pemberita kebenaran. Mari saya ajak saudara membaca firman Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Berarti tidak kurang, tidak lebih. Demikianlah dilakukannya. Tapi tidak pernah ada catatan bahwa Nuh itu adalah tukang pembuat bahtera yang memiliki presisi tinggi kalau mengerjakan sesuatu. Sebaliknya kita membaca dalam 2 Petrus 2 ayat yang kelima tentang Nuh. Dan jikalau aku tidak menyayangkan dunia purba, dunia zaman dulu, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, perhatikan ini komanya, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas semua, atas dunia orang-orang fasik. Artinya apa? Ketika Tuhan memerintahkan kepada Nuh, Nuh buat sekian panjangnya perahu itu, kapal itu. Sekian lebarnya kapal itu, sekian tingginya kapal itu.
Sebab aku akan menghukum bumi ini. Karena dosanya telah mencapai ke langit. Begitu Nuh mendengar, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan dengan membuat kapal itu. Tetapi di balik itu, Nuh sadar bahwa Tuhan itu sebenarnya menghendaki orang-orang bertobat. Orang-orang itu berbalik dari kejahatan dan dosanya. Maka dia memberitakan kebenaran kepada orang-orang di zamannya. Kamu mesti tobat. Kalau enggak Allah akan murka dan akan membinasakan bumi. Tidak ada satupun yang bisa selamat. Dan itu tidak diperintahkan Allah. Yang diperintahkan adalah membuat bahtera. Membuat kapal. Memasukkan binatang-binatang sepasang-sepasang. Tapi di balik itu, dia sadar bahwa di balik semua perintah Allah itu, ada kerinduan Allah supaya orang-orang yang berdosa itu bertobat dan diselamatkan. Itu sebabnya Nuh memberitakan kebenaran. Saudara-saudara, berapa banyak kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah sering mendengar orang berkata, kurang apa saya melakukan firman Tuhan? Apalagi yang harus saya lakukan? Orang lupa bahwa di balik semua perintah itu ada kerinduan Allah yang seringkali tidak pernah kita ketahui dengan baik. Yang kita lakukan itu cuma hitam atas putih saja. Makanya jangan heran kalau ada orang kaya diperintahkan oleh Tuhan. Lakukan yang ada dalam hukum Taurat. Semua sudah saya lakukan. Apalagi? Sebab dia hanya memandang hitam atas putih aja. Tapi di balik itu dia tidak mengetahui bahwa Allah itu sebetulnya melakukan perintah itu untuk supaya orang belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Jadi bagaimana dengan 10 orang kusta tadi? Yang 9 memang melakukan perintah Tuhan. Mereka taat. Tapi yang satu ini melampaui ketaatan. Kenapa? Sebab dia datang kepada Tuhan dan bilang terima kasih. Dia sadar bahwa hidupnya itu karena berkat dan pertolongan Tuhan. Bahwa nanti apakah nggak perlu dia pergi menghadap imam? Dia pergi. Sebab ada kata pergilah kedua yang Yesus sampaikan kepada orang yang datang, orang Samaria yang datang kepada Yesus. Tuhan Yesus bilang, pergilah. Kata pergilah yang kedua itu punya makna bahwa dia harus datang kepada imam untuk mendeklar bahwa dia sudah disembuhkan Yesus. Saudara-saudara, hari ini kita belajar satu perkara yang penting. Banyak pelajaran, banyak perintah dalam firman Tuhan, hitam di atas putih. Tapi orang yang mengenal Tuhan akan mengerti apa hatinya Tuhan di balik perintah-perintah itu. Jemaat saya bilang gini, ini jemaat ya baru ketemu, datang, baru tahu, baru kenal. Sekarang sudah nggak datang lagi sih. Dia bilang begini ketika datang 1-2 kali. Kasih WA, saya nggak tahu dia dapat HP saya dari mana. Dia bilang begini, bro, waduh saya pendetanya dipanggil bro. Bro, saya ini kurang apa? Sudah 2 tahun saya ini doa supaya rumah saya ini laku. Sekarang saya ini sudah sakit-sakitan. Saya butuh uang, kenapa nggak laku-laku? Saya ini sudah doa terus, kurang apa? Saya tentu saja nggak paham kan, kurang apa? Betul nggak? Mana ada pendeta tahu kurangnya apa seseorang dengan Tuhan? Harusnya dia yang tanya sama Tuhan, saya kurang apa kok nggak laku-laku? Sebetulnya dalam hati saya mau ngomong, jangankan kamu 2 tahun, saya 8 tahun aja jual barang juga nggak laku. Saya jual apartemen, 8 tahun belum laku. Saya enggak pernah bilang, kurang apa saya jadi pendeta?
Kalau saya mau protes, giliran dong. Yang 8 tahun dulu, baru yang 2 tahun gitu loh. Harusnya orang itu melihat, jangan-jangan Tuhan itu punya maksud lain ya. Kenapa kok nggak laku? Betul nggak? Jangan-jangan saya itu tidak bisa melihat sekarang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Harusnya aku berterima kasih, kenapa Tuhan menghalangi supaya barangku tidak laku sekarang. Betul nggak saudara? Kita harus melihat di balik semuanya itu. Bukan hanya hitam di atas putih saja. Di baliknya kita harus belajar. Yang kedua, kenapa Tuhan berkata, mana yang 9? Apa maksudnya perkataan Tuhan, mana yang 9? Yang kedua, saya mau menyampaikan, perkataan Tuhan Yesus mana yang 9 itu, sebetulnya mempunyai pesan penting, bahwa Tuhan mau 9 orang yang lain itu dicari. Mari kita baca ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Waktu Tuhan Yesus menanyakan di manakah yang 9 orang itu, menurut saudara, Tuhan Yesus itu tanya sama yang datang itu, atau tanya sama rombongannya dia? Sebab Yesus itu kan pergi ke Yerusalem itu tidak sendirian, bersama dengan rombongan, betul nggak? Waktu Yesus memerintahkan 10 orang kusta itu pergi kepada imam, kan rombongannya juga dengar kan? Jadi pada saat dia bertanya, mana yang 9, itu ditujukan kepada yang satu yang sedang tersungkur mengucapkan terima kasih, atau kepada orang-orang yang melihat adegan itu. Halo? Kalau kita sekedar membaca, lewat gitu aja, betul nggak? Tapi kalau kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis, tiba-tiba kita kaget. Loh iya ya, tanya sama siapa itu? Ngomong sama siapa? Halo? Kira-kira mana yang 9? Ngomong sama siapa? Sama yang tersungkur itu? Atau kepada yang lain? Atau semua diajak ngomong? Hah? Semua? Iya. Mana yang 9? Kamu tadi kan lihatnya 10 kan? Ini yang kembali 1. Mana yang 9? Baik yang 1 maupun semua yang mendengar disuruh mencari. Sebab yang 9 itu dicari sama Tuhan. Ditunggu sama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau sudah menerima kebaikan Tuhan, jangan lupa kepada yang lain. Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, jangan pernah lupa yang lain yang gak dekat. Pikirkan juga kehidupan orang-orang yang lain itu. Pertanyaan Tuhan itu mengingatkan kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di Taman Eden itu Tuhan berkata, di manakah engkau? Tuhan selalu mencari orang-orang yang jauh. Waktu Kain membunuh adiknya, Tuhan bertanya, di manakah adikmu? Kalau hidup kita sudah diberkati, kalau hidup kita sudah dekat dengan Tuhan, kalau hidup kita sudah tahu kebenaran, jangan lupa mencari orang yang masih jauh, yang gak ngerti kebenaran. Jangan asal berkata, yang penting pokoknya aku diberkati. Yang penting pokoknya aku selamat. Orang lain, ya terserah. Mau selamat kena, gak selamat ya sudah. Kata pergilah yang kedua, saudara-saudara. Ayat 19 saya ajak saudara melihat. Sebab dalam teks ini ada 2 kata pergilah. Yang pertama ditujukan kepada 10 orang supaya cari kepada imam untuk mengclearance dia sudah sembuh, mereka sudah sembuh. Tapi yang kedua kata pergilah ini
saya mau mengajak saudara untuk merenungkan. Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah. Ini yang kedua. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata pergilah yang kedua ini punya dua tugas. Pergi kepada imam supaya dinyatakan bahwa kamu sudah sembuh. Sebab kalau tidak ada imam yang menyatakan, kamu nggak bisa kumpul kepada siapa-siapa. Penting pernyataan bahwa imam mengatakan engkau sudah sembuh. Tapi yang kedua adalah, kata pergilah itu punya pesan. Cari yang 9 orang itu, supaya mereka kembali kepadaku. Supaya mereka kembali mendapatkan kehadiranku. Saudara-saudara, kita tidak hanya mencari status bahwa hidup kita diberkati, hidup kita diselamatkan. Tapi kita punya tugas, punya misi untuk mencari yang terhilang. Untuk mencari yang 9 orang. Yang terakhir, ketiga. Apa makna perkataan di manakah yang 9? Yang pertama, Tuhan mau ketaatan yang ekstra. Bukan cuma sekedar taat. Yang kedua, Tuhan mau supaya orang mencari yang 9. Yang ketiga, Tuhan mau yang mengalami kebaikan Tuhan untuk mengucap syukur. Mari saya ajak saudara lihat ayat 15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Adegan itu direkam dengan sangat baik oleh Lukas. Dicatat dalam kitab Injilnya. Disampaikan dengan sebuah pengertian bahwa Tuhan itu mau orang itu bukan cuma mendapatkan berkat jasmani, tapi juga berkat rohani. Dan kalau engkau sudah mengalami semua berkat itu, belajarlah mengucap syukur. Belajarlah berterima kasih. Kita seringkali mengajar anak-anak kita. Kalau ada orang memberikan permen atau kue atau makanan kepada anak kita, kita selalu bilang, ayo bilang apa sama AI, ayo bilang apa sama susu, bilang apa sama om, bilang apa sama tante. Betul nggak? Sebab berterima kasih itu harus kita ajarkan. Sebab berterima kasih itu tidak terjadi dengan sendirinya, harus belajar. Demikian juga berterima kasih kepada Tuhan. Tidak bisa otomatis. Itu sebabnya belajar berterima kasih untuk perkara-perkara yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Kalau saya melihat anak-anak muda yang pinter-pinter, cerdas-cerdas, rasanya saya itu punya perasaan agak sedikit minder gitu, grogi gitu. Itu sebabnya ketika saya belajar, saya selalu bilang, kenapa ya, saya kalau membaca nggak secepat dulu ya. Kenapa ya saya harus berulang-ulang? Menyebabkan saya nggak hafal-hafal nih. Sudah baca lupa lagi, sudah baca lupa lagi. Tapi di tengah-tengah pergumulan itu, saya bilang, Tuhan terima kasih, dapat kesempatan untuk belajar lagi. Terima kasih di usia yang sudah setua ini, masih ada kesempatan untuk belajar lagi. Hari-hari belakangan ini, setiap Senin saya kuliah lagi. Kuliah di saat online. Dan orang tanya, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Sebab kalau saya nggak sekolah, saya nggak bisa relevan dengan zaman. Keadaan yang sekarang sedang saya hadapi, tidak lagi saya punya modal untuk bagaimana mengadaptasi diri dengan situasi itu. Tidak lagi bisa relevan, beradaptasi dengan zaman. Dan hari ini saya harus berkata, setiap kali kalau anak-anak saya naik mobil, walaupun bukan mobil bagus, walaupun bukan mobil mewah, saya bilang gini, kamu harus terima kasih loh,
bisa naik mobil. Karena tidak semua anak hamba Tuhan bisa naik mobil. Walaupun mobil kita bukan mobil bagus, tapi waktu hujan kamu nggak kehujanan. Waktu panas kamu nggak kepanasan. Kamu terlindungi dengan baik. Waktu saya melihat anak-anak di meja makan, dan kemudian semua makanan ada di meja, saya bilang, kamu harus terima kasih loh sama Tuhan. Kenapa? Setiap kali saya masukkan ke telinga mereka, supaya mereka ingat bahwa papanya, dedinya itu diberkati adalah karena Tuhan itu baik. Bukan karena dedinya itu hebat, bukan karena dedinya itu orang tuanya itu pinter, bukan. Semuanya itu anugerah. Kalau bukan karena anugerah Tuhan tidak ada. Setuju saudara-saudara? Iya. Saya tahun lalu 10 hari di Sydney. Siapa yang bayari Pak? Orang lain. Saya dan istri dijak jalan-jalan ke Sydney. Lalu untuk apa Pak? Jalan aja. Makan tidur gitu aja. Ciakun 10 hari. Sama jalan-jalan ngopi, 10 hari. Hotelnya dibayar. Makanannya dikasih yang nomor 1. Hotelnya yang harganya semalam bisa membuat orang kaget. Semalam 8,5 juta. Padahal kalau UMR berapa? Saya bilang, kalau Tuhan kasih pilihan, aku tak minta uangnya aja. Tapi pilihannya nggak ada. Mau ikut nggak? Gitu. Ya maulah. Sudah begitu, Tuhan itu kasih berkat. Nggak berhenti-berhenti. Waktu saya di Jakarta ketemu orang, saya nggak kenal. Ada orang tanya begini, Bapak anak-anaknya sudah pernah ke Israel belum? Belum. Boleh kalau saya biayai ke Israel. Saya tuh langsung nggak pakai mikir. Oh mau dong gitu. Anak saya 2 diberangkatkan ke Israel nanti akhir Juni ini berangkat. Akhir Februari ini berangkat. Harusnya tahun lalu. Tapi itu tahun lalu bom-boman itu. Ditunda akhir bulan. 1 anak 50 juta. 2 anak 100. Saya mikir, kalau bukan Tuhan siapa? Saya panggil anak-anak saya. Kamu tahu, ini berkat Tuhan. Aku enggak kenal loh sama yang ngasih. Kamu tahu, Tuhan itu pelihara. Ini tidak semua berkat ini turun dengan sendirinya kepada siapa saja. Tuhan itu sengaja ingin memberkati kamu. Belajar terima kasih. Jangan jadi orang Kristen yang bocengli. Gak tahu terima kasih. Belajar terima kasih sama Tuhan. Setuju katakan amin? Ada yang salah perkataan saya ini? Setuju nggak? Belajar terima kasih. Betul nggak? 2 minggu lalu saya pergi ke barat. Rumah saya di timur. Pergi ke barat. Waktu pulang, bannya gembos. Kempes. 1. Saya bilang kok bannya kempes ya. Padahal hujan. Dan ada di sana tuh HR Muhammad yang mau menuju ke ke situ Pakuwon ya. Iya. Saya bilang, ini pocok sudah gembos nih, malam lagi. Saya bilang di mana ya kita bisa dapat tambal ban malam-malam gini? Sudah tahu, anak saya bilang gini, kita coba aja Dedi ke pom bensin. Biasanya setiap pom bensin itu sekarang diperlengkapi dengan fasilitas tambal ban. Kita cari pom bensin yang terdekat sebelum bannya pecah semua. Betul nggak? Bannya kalau kempes bisa pecah semua loh kalau dijalankan. Sebab kalau kita mau ganti, itu gimana? Ganti ban malam-malam hujan-hujan gitu. Oh, udah dimasukkan. Ternyata ada. Langsung sama tukang tambalnya itu diganti, nggak pakai dibuka. Sebab di sana itu langsung cuma dibasahi, mana yang ada gelembungnya langsung diambil, pakunya diganti dengan cubles. Lalu saya tanya, berapa? 25, sudah bayar. Anak saya bilang, kalau di pinggir jalan cuma 15, 20 Dedi. Udah, ini anugerah Tuhan, dapat tukang tambal ban malam-malam. Gitu. Sepanjang perjalanan saya bilang, terima kasih loh Tuhan. Untung loh, ada tukang tambal ban. Walaupun tambal ban,
saya belajar berterima kasih. Kalau ke mall, Sabtu-Sabtu, anak saya suka ke mall Sabtu-Sabtu. Kita sekeluarga jalan-jalan. Sabtu itu tempat parkirnya penuh. Betul nggak? Saya ngomong sama anak saya perempuan, Noni doa dong. Biasanya doamu kalau soal parkiran ini pasti didengar Tuhan. Sebab ada doa itu spesialisasinya gitu. Ini anak saya perempuan itu kalau ke tempat parkiran doanya selalu didengar Tuhan. Noni kamu doa dong. Ya ini cuma sekedar supaya dia juga berdoa gitu loh. Yang lain juga berdoa. Setiap kali berdoa, selesai berdoa, ada mobil keluar. Kita bilang, berhenti dulu, ada mobil keluar. Langsung masuk. Langsung saya bilang, doamu itu dikabulkan Tuhan loh. Terima kasih Tuhan, dapat tempat parkir. Loh, jangan bilang gini, lebay, tempat parkir aja bilang terima kasih sama Tuhan. Loh kalau enggak kita bisa muter-muter loh. Bisa keluar lagi loh. Pernah enggak saudara, muter-muter enggak dapat keluar lagi? Hah? Sering? Iya gitu, aku iya. Dan yang ada apa? Perasaan dongkol kan? Sudah masuk, bayar. Kan enggak terus gini, oh enggak apa-apa cuma muter-muter tok. Keluarnya bayar kan? Udah enggak dapat, bayar lagi. Dan saya bilang, terima kasih sama Tuhan. Anak saya suka juara. Barusan ini ikut kejuaraan di UNER. Yang perempuan itu. Apa? Kejuaraan tentang pasar modal. Tentang saham-saham itu loh, yang perempuan ikut. Padahal SMA kelas 1 ikut. Tanding sama sekolah-sekolahan se-Surabaya. Pernah tahu? Anak saya itu bisa juara 1. Padahal saya itu sudah bilang gini, wis gak pinter, melak lomba gitu. Saya ngomong sama teman saya di Amerika, anakku itu gak tahu diri. Lalu dia bilang, jangan dilarang loh, jangan dilarang, izinkan. Walaupun kalah, biar no, gak apa-apa, yang penting nyoba dia. Ternyata juara 1, dapat uang dari Erik Cahyadi. Dapat piagam, karena juara 1. Saya bilang, Noni, kamu mesti terima kasih loh. Aku gak yakin loh kamu sebetulnya bisa juara. Aku meng-underestimate kamu loh. Aku gak memandang bahwa kamu itu mampu. Ternyata kamu bisa mengalahkan rival-rivalmu dari sekolah-sekolah lain. Ternyata kamu ya lumayan ya. Karena dekat sama dedimu yang suka ngomong saham, kamu jadi pinter mendadak gitu. Dan hari ini saya bilang, berterima kasih itu mulai perkara-perkara yang kecil. Sebab dari sana, engkau mengetahui bahwa hidup ini anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa ada, semua karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan itu selalu memberikan kepada orang yang berterima kasih, orang yang tahu mengucap syukur. Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Betul nggak? Jadi ada berkat tambah yang diberikan kepada orang yang tahu berterima kasih. Jangan heran kalau seandainya Tuhan itu suka puji-puji Daud. Memangnya Daud itu sepinter apa? Dia mungkin tidak sepinter saudara. Tapi dia punya keahlian. Ahli berterima kasih kepada Tuhan. Coba saudara lihat. 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sehat, keluarga, usia panjang, aset, harta, tidak terjadi dengan sendirinya. Semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya, saya mau bilang, di hari Valentine ini, kita harus belajar berterima kasih akan cinta Tuhan yang besar dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Sebab Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah kami, dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang kami bisa banggakan. Sebab semuanya karena Tuhan saja bisa terjadi atas kami. Tolonglah kami bukan hanya sebagai pendengar kebenaran firman, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Berdoa buat seluruh jemaat di tempat ini, supaya Tuhan berkenan membela, Tuhan berkenan menolong, Tuhan berkenan campur tangan atas hidupnya. Yang kekurangan Tuhan berkati, yang susah Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan.
Dan Tuhan menyediakan yang menjadi kebutuhan jemaat. Berkati kepada rekan hamba Tuhan, Ibu Pendeta Evi, supaya Tuhan campur tangan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan gairah yang terus menyala-nyala untuk melayani di ladang Tuhan. Engkau sendiri yang membackup, Engkau sendiri yang mengurapi. Berkati keluarganya, berkati masa depannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, semua diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Terima kasih Pak Willy untuk pelayanan malam hari. Haleluya. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau yang menyempurnakan ibadah doa malam kami. Biarlah lawatan-Mu boleh terjadi, baik yang ibadah secara online maupun onsite Tuhan. Kami berdoa malam hari ini bagi jemaat yang sakit, bagi jemaat yang tidak dapat hadir Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus melawat, Roh Kudus menjamah dan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hari-hari ini cuaca yang kurang baik Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa perlindungan-Mu, tudung perlindungan-Mu, tudung kesehatan-Mu Tuhan limpah atas setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa malam hari ini, biar Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap pujian, setiap doa, setiap permohonan kami, biarlah naik di hadapan tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami berdoa memberkati kembali setiap hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas, anak-anak-Mu yang bertugas malam hari ini, worship leader, singer, pemain musik, multimedia, semua diaken yang bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Willy. Tuhan memberkati Tuhan, senantiasa Tuhan Engkau senantiasa memberkati dalam penggembalaannya, memberkati dalam rumah tangga, senantiasa pelayanannya Tuhan angkat semakin lebih tinggi lagi Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Setiap firman yang diberitakan Tuhan boleh menjadi firman yang hidup, yang senantiasa menyelamatkan orang-orang yang mengenal nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang hadir malam hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Izinkan hamba memohon berkat senantiasa ada limpah dalam kehidupan kami. Diberkati segala usaha pekerjaan, diberkati segala rumah tangga, keluarga, semua hal yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.